Barayakita.com. Barayakita.com. Baik pemirsa dan juga untuk pendengar, saya Andreas Medi masih menemani Anda di bincang pagi kita yang tentunya inspiratif ya, bersama Bapenda, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi. Tadi kita sudah berbincang banyak ya bersama Ketua Bapenda, Bapak Haji Dadan Darmawan SOS MSI ya, dan sudah cukup banyak yang sudah disampaikan oleh Pak Dadan, yang mudah-mudahan sekarang juga Baraya dan pendengar semua bisa tahu ya seperti apa, oh PBB itu seperti itu, ternyata ada kebijaksanaan yang bisa dimanfaatkan dan tentu juga begitu banyak fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat. Kita sekarang akan beralih ke Bapak Sekban ya, Sekretaris Badan, Bapak Roni Rojani. Pak Roni, kita akan coba sampaikan pada masyarakat nih. Mungkin bisa Pak Roni sampaikan yang bisa ditambahkan tadi dari keterangan yang sudah disampaikan oleh Pak Dadan, Mangga. Terima kasih. Mungkin untuk gimana kesempatan di ini pelayanan ditambahkan dengan adanya pengurangan pajak, animo dari masyarakat itu banyak, sehingga kita membuka lagi pelayanan di mobil pelayanan 2. Pelayanan bukan hanya di dalam, jadi di luar ruangan juga ada, mulai dari pencapaian cap lunas, loket konsultasi, sama tambah lagi Bank Jabar 2 dan BTN, sehingga masyarakat bisa mempermudah mungkin agak cepat gitu pelayanannya. Cuman untuk masyarakat mungkin yang datang harus memperhatikan protokol kesehatannya, dan bila nggak perlu jangan datang gitu, karena kalau di tanda lunas itu di bank juga udah sistemnya udah otomatis gitu. Bila perlu aja. Iya. Jadi yang membutuhkan ya Pak ya, membutuhkan bisa datang ya sesuai dengan tadi yang diperlukan oleh masyarakat ya. Tentu tadi tidak melupakan tadi hal-hal teknis ya Pak, karena kita sekarang masih di pandemi COVID-19 ya Pak ya. Nah sejauh ini bagaimana Pak, masyarakat apakah mematuhi apa yang sudah dihimbau oleh para petugas nih saat ada di lapangan atau mungkin di mobil keliling tadi? Ya, kita akan menempatkan kursi juga, ada batas-batasnya, ada jarak-jaraknya untuk mengikuti protokol kesehatan itu. Sehingga dari pagi juga kita udah langsung terima, sehingga tidak terlalu banyak untuk yang ngantrinya sampai siangnya. Jadi jam buka masih biasa sampai 2:30 sesuai dengan bank resepsi, jadi kita mungkin udah setengah hari tapi full juga. Oke, bisa disampaikan lagi kepada masyarakat nih Pak. Jadi untuk jam pelayanan dari jam berapa sampai jam berapa, harinya juga silakan. Ya, untuk pembayaran biasa dari jam 8 sampai jam 2:30. 2:30 sore ya. Untuk pengecapan kelulusan juga sama. Terus untuk loket yang di dalam itu hanya dibatasi untuk pelayanan PBB itu 50 berkas, karena mungkin dilakukan verifikasinya lama gitu. Jangan nanti begitu waktu udah habis masih ngantri kan, nggak dibesokkan. Oh, jadi bisa ini Pak ya, kalau udah terlalu over ya Pak ya, baru bisa dikebesok harikan. Ya mudah-mudahan dengan adanya tadi beberapa strategi ya Pak ya, ini bisa membantu percepatan pelayanan kepada masyarakat ya Pak ya. Juga dari bidang turun ke depan tuh pelayanan konsultasi ada 2 meja yang biasa di dalam, di luar dan di taman. Oh sekarang dimajukan ke depan Pak ya, jadi membantu juga ya supaya nggak terlalu banyak orang yang masuk ke dalam Pak ya. Untuk pelayaran dari BTN 1 masuk lagi pembayaran, jadi tiga meja untuk pembayaran, 2 untuk konsultasi, 1 untuk cap lunas dari luar. Jadi, selain yang di dalam masih tetap, kalau yang di dalam pembayaran wajib pajak lainnya masih, pelayanan PBB mutasi semua masih di dalam, sama BPHTB masih biasa. Jadi semua berjalan seperti biasa Pak ya. Hanya tadi ada beberapa hal yang harus diketahui masyarakat berkaitan dengan mungkin teknis ya, apa dengan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung ini Pak ya. Oke. Ada hal lainnya Pak yang mau disampaikan Pak Roni? Itu ya Pak yang untuk sementara. Baik, terima kasih Pak Roni ya selaku Sekretaris Badan Bapenda. Kita sekarang beralih ke Bapak Kabid ya, Kepala Bidang Identifikasi Pendapatan, Bapak Iyun Sabta Mulyana SEME. Baik Pak Yun ya, kepada masyarakat ya Pak, informasi-informasi apa yang berkaitan dengan bidang Bapak yang perlu untuk diketahui oleh masyarakat, Mangga. Terima kasih Pak Kabit. Terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kamban, barangkali saya hanya menambahkan saja untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemutahiran data PBB. Karena barangkali kita sama-sama mengetahui bahwa data PBB ini sifatnya sangat dinamis gitu. Dinamis dalam artian dari waktu ke waktu
bahkan dalam satu hari ataupun satu minggu ini sering terjadi perubahan kepemilikan dari objek pajak yang kaitannya dengan PBB. Nah, berawal dari situ barangkali kami dari Bapenda ini merasa perlu ada pemutahiran data PBB. Tidak saja yang dilakukan dengan melalui pelayanan di tempat pelayanan terpadu di bawah, tetapi juga kami harus menyediakan pelayanan lain terkait dengan pemutahiran data ini yang sifatnya memfasilitasi untuk para wajib pajak yang tidak bisa datang langsung ke tempat pelayanan pajak terpadu ini, yaitu dengan melalui SIPASTI atau pelayanan pemutahiran data secara online. Nah, SIPASTI ini singkatan dari aplikasi pajak akurat, simpel, terjangkau, dan informatif. Jadi setiap wajib pajak yang tidak memiliki waktu untuk datang ke sini, ke tempat pelayanan terpadu, ini bisa mengakses pemutahiran datanya melalui SIPASTI. Itu dengan melakukan pendaftaran dulu sebagai wajib pajak untuk mendapatkan password dan user ID. Nah, nanti kalau seandainya sudah mendapatkan password dan user ID ini bisa ditindaklanjuti untuk pengisian permohonan secara online dengan nanti ada isiannya form-form yang harus dilengkapi, yaitu dengan melalui SPOP dan ELSPOP. Jadi ini yang harus dilengkapi, termasuk persyaratan-persyaratan ini. Nah, untuk melakukan pendaftaran ini bisa masuk ke URL sipasti.cimaikota.go.id. Nah, setelah masuk ke sipasti.cimaikota.go.id, ini nanti kami akan mencoba untuk memverifikasi apakah yang bersangkutan layak untuk mendapatkan password dan user ID-nya atau tidak. Nah, kalau sudah mendapatkan password dan user ID-nya, langsung bisa mengakses atau mengajukan permohonan secara online itu dengan masuk ke sipasti.cimaikota.go.id. Persyaratan yang harus dipenuhi di sini paling tidak ini menyangkut kepada objek pajaknya dan wajib pajak. Jadi nama dan alamat wajib pajak, kemudian alamat objek pajak, kemudian luas tanah dan luas bangunan. Kemudian tambahannya adalah bahwa harus disampaikan juga foto lokasi objek pajak yang ada di sana, berupa kalau misalkan tanah kosong berarti foto lahan kosongnya, kemudian kalau ada bangunan foto tanah dan bangunan, ditambah dengan share lokasinya. Jadi share lokasi melalui Google Map. Nah, itu disampaikan kepada kami, dan nanti kami akan melakukan pengolahan secara internal di kami. Ini biasanya kalau saat-saat ini karena masih 1-2 dan masih sampai 5 berkas per hari, jadi 1 hari juga sudah bisa ditindaklanjuti. Cepat ya Pak ya? Cepat. Tetapi kalau nanti banyak, ini memang akan memakan waktu beberapa hari. Dan biasanya kalau di pelayanan manual itu maksimal di 90 hari. Nah, tetapi sekarang mungkin dibatasi sampai 14 hari gitu. 14 hari. Nah, itu untuk pelayanan dengan melalui SIPASTI. Nah, dengan pelayanan ini pemutahiran data mudah-mudahan ini di samping lebih cepat juga ini bisa mengakomodir apa yang menjadi keluhan dari para wajib pajak yang tidak bisa ada di sini. Dan pada waktu pandemi COVID ini ternyata ini sangat bermanfaat karena mereka kebanyakan tidak bisa
langsung datang ke sini, tetapi mereka memanfaatkan seperti ini. Dan ini alhamdulillah banyak dimanfaatkan. Jadi mereka itu bertanya-tanya, kalau tidak bisa langsung ke sini melalui apa? Melalui Sipasti. Akhirnya mereka mencoba untuk melalui Sipasti, walaupun mereka tidak bisa secara langsung, mungkin karena dalam minta bantuan ke kami akhirnya membantu mereka untuk bisa mengonlinekan seperti itu. Karena masih ada yang masih belum mengerti Pak ya cara menggunakan aplikasi tadi Pak ya. Tapi dengan adanya Sipasti ini sangat membantu sekali Pak ya, karena memang terasa Pak kalau misalkan kita repot ya, waktunya terbatas, jarak juga mungkin Pak ya. Jadi dengan adanya aplikasi Sipasti mudah-mudahan Pak ya sekarang semakin banyak masyarakat yang tahu dan menggunakan pelayanan tersebut ya Pak ya. Oke. Ada lainnya Pak? Kemudian yang kedua terkait dengan pemutahiran data yang lain, ini ada aplikasi namanya BPHPB Online. Bisa diulang? BPHPB Online. BPHPB itu dia kealihan atas nama secara online, di mana peran pemutahiran datanya itu adalah, jadi ketika terjadi peralihan atas nama dan bangunan, ini mau tidak mau harus masuk dulu data yang benar ke aplikasi tersebut. Jadi ketika misalkan diketahui ada NOC yang datanya tidak, atau ada peralihan atas tanah dan bangunan yang tidak sesuai dengan NOC yang ada di sistem, maka yang ada di sistem ini harus dibetulkan dulu dengan kondisi yang sebenarnya. Nah ini merupakan satu pemutakhiran data terhadap objek pajak awalnya. Nah kemudian ketika ini sudah dilakukan proses pembayaran, kemudian mengajukan proses validasi. Nah pada saat kita melakukan validasi, ini secara otomatis ini di tahun depan itu akan berubah kepemilikannya kepada si pembeli. Jadi kita tidak usah atau memutakhirkan lagi datanya, atau si pihak wajib pajak tidak usah mengajukan permohonan lagi untuk mengalihkan ke pemilik yang baru. Jadi secara otomatis itu tahun depan sudah berubah. Jadi intinya seperti itu untuk yang pajak ini. Oke, jadi ada aplikasi-aplikasi Pak ya tadi yang sudah diinformasikan, jadi masyarakat juga semakin paham dan bisa menggunakan fasilitas tersebut ya Pak. Ini sangat memudahkan loh Pak ya, jadi kita semakin tahu sekarang, apalagi sekarang ya Pak ya semakin banyak orang yang menjual, mungkin ada yang menjual, ada yang membeli, jadi kita bisa memperbaharui tadi pemutakhiran data ya Pak ya dengan aplikasi-aplikasi tadi. Dan tentunya kita juga ada informasi lain yang bisa disampaikan oleh Ibu Lia ya. Ibu Lia Yuliati Atmamiharja, beliau adalah Kepala Bidang Penerimaan Pengendalian Pendapatan. Namun juga bisa informasi yang bisa disampaikan dari Ibu Lia kepada masyarakat. Silakan Ibu Lia menyampaikan tentang pelayanan-pelayanan lainnya atau juga hal-hal informasi-informasi yang belum diketahui oleh masyarakat ya, dan juga pendengar semua ya. Oke, silakan Bu Lia, Mangga. Mungkin saya hanya menegaskan saja terkait dengan proses penerimaan atau hal-hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika melakukan pembayaran pajak, terutama di masa sekarang ini, sehubungan dengan kebijakan dari pemerintah Kota Cimahi memberikan pengurangan, antusiasme dari masyarakat itu cukup meningkat. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Roni, biasanya kita membuka hanya satu loket pembayaran. Sekarang di Pemkot Cimahi ini sudah membuka loket menjadi 5 loket, ditambah di depan 2. Kemudian juga kantor kas BJB yang biasanya hanya melayani keperluan kantor gitu, sekarang juga melakukan penerimaan pajak seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti ini mungkin masyarakat juga bisa lebih memanfaatkan channel-channel lain atau tempat-tempat lain yang sudah bekerja sama dengan kami untuk melakukan penerimaan pajak. Jadi masyarakat juga mungkin harus bijak juga ya, memilih tempat yang kosong, yang luang seperti itu. Jadi tidak memaksakan diri untuk
melakukan pembayaran di tempat yang padat seperti itu. Dan baiknya juga mungkin lebih dekat di rumah. Tadi mungkin yang tempat pembayaran itu bisa dilakukan di Bank BTN, Bank BSM, kantor pos, kemudian secara online juga itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat melalui aplikasi Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, dan toko-toko terdekat mungkin Alfamart seperti itu. Cukup banyak ya Bu ya? Cukup banyak. Jadi itu bisa dimanfaatkan dan dimaksimalkan oleh masyarakat. Apalagi misalkan datang ke sini, baiknya tidak juga membawa anak-anak karena ya kondisi sekarang ini gitu kan, sebenarnya di rumah lebih baik gitu seperti itu. Kemudian untuk yang melakukan yang ketetapan pajaknya di bawah 100.000, tanda lunas itu sebetulnya secara sistem kita sudah memberikan pengurangan 100% seperti itu. Tapi ketika masyarakat memang betul-betul memerlukan, misalkan untuk keperluan lain sehingga harus ada bukti lunasnya, kami menyediakan cap seperti itu. Kalau misalkan memang yang belum mempunyai kesempatan untuk datang ke Bapenda dan bisa menunda pengecapan, sebaiknya ditunda untuk yakin bahwa PBB-nya itu memang sudah lunas. Maka dicek di aplikasi tadi. Sekarang kan mungkin sudah hampir setiap orang sudah biasa berbelanja dengan online ya, seperti itu. Dengan misalkan membuka Tokopedia, memasukkan NOP-nya, di situ akan muncul ketika ketetapannya itu di bawah 100.000 akan muncul SPPT sudah terbayar. Gitu, bisa itu. Bisa di screenshot dan mungkin bisa diserahkan kepada pihak yang membutuhkan. Nah itu ketika diakses di bank pun untuk yang ketetapan di bawah 100.000 itu akan muncul seperti itu, sehingga bank tidak bisa menerima pembayaran karena memang sudah dilunaskan gitu oleh kita, sudah dilakukan pembayarannya sudah secara sistem sudah kita jadi tidak ada tunggakan lagi buat masyarakat. Nah mungkin ini yang bisa dilakukan oleh masyarakat, atau misalkan dilakukan pengecekan juga melalui ATM BJB, itu bisa dilakukan, atau yang sudah mempunyai aplikasi mobile BJB, nah itu BJB Digi itu juga bisa dilakukan seperti itu. Jadi manfaatkan mungkin fasilitas-fasilitas yang ada untuk tidak melakukan pembayaran itu baiknya dari rumah saja gitu. Jadi membayar pajak baiknya dari rumah saja gitu. Karena sekarang sudah alhamdulillah sudah ada channel-channel yang memang bisa memfasilitasi. Dan lebih enak ya Bu ya, di rumah nggak usah keluar, nggak usah capek, nggak usah keluar ongkos, nggak usah panas-panasan, Bu, dan menghindari dari virus corona yang masih ada di luar sana ya Bu ya. Nah, dan tadi cukup banyak ya Bu ya, ada lewat BTN, Mandiri, Traveloka, Tokopedia, Bukalapak, Alfamart ya. Nanti bisa digunakan semua ya. Dan untuk keterangan pembayaran sudah lunas sebenarnya juga udah ada di situ ya. Dan kita nggak perlu cap juga, sebenarnya udah kelihatan ya. Hanya kalau misalnya kekeh gitu ya Pak Almi, kan masyarakat suka kalau mau kelihatan nggak afdol gitu ya. Kekeh sulit pengen dapat capnya enggak ya, tapi ya tadi udah beberapa protokol kesehatan harus dijalani ya Pak Roni ya. Jangan bawa anak tadi Bu ya. Jaga jarak ya, pakai masker juga ya, dan itu harus dilaksanakan juga dengan tertib ya Pak ya. Oke. Ada hal lainnya mungkin Bu Lia? Oke, itu yang paling utama ya. Jadi sangat memudahkan masyarakat untuk membayarkan PBB-nya ya. Jadi nggak usah harus jalan ya. Silakan bayar saja di rumah kalau bisa. Gitu ya Bu ya. Yang penting bayar ya. Yang penting bayar. Baik, itu tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Lia ya, Pak Roni dan juga Pak Iyun. Nanti kita kembali tetap di bincang inspiratif kita bersama Bapenda Kota Cimahi. Baraya Kita.com.